Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita takkan mampu untuk menghitungnya. Malam hari ini kita bertakziah di tengah keluarga besar Allahyarham Bapak Haji Bambang Baliono yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu. Berarti ini adalah hari yang ketiga kita mengambil pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional sebagai orang beriman. Hakul muslim wal muslim, yaitu mendoakan saudaranya. Maka kita bermohon pada Allah SWT, semoga Allah yarhamhu, Allah berikan untuk Bapak Bambang Baliono ampunan, diberikan untuk nikmat kubur, dan dimasukkan dalam kelompok ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kepada keluarga yang ditinggalkan, tentulah senantiasa menjaga kesabaran, kemudian istimror melakukan kebaikan yang pernah diajarkan oleh beliau, dilanjutkan, dan itu menjadi amal soleh yang luar biasa. Kita berhusnudzon kepada Allah SWT, ini adalah keluarga yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu menuju surga, di majlis takziah ini rasanya kita perlu mengingat orang baik yang satu ini. Kita mengenal beliau adalah seorang yang termasuk ahli ibadah. Bahkan hari Jumat beliau masih melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid Al-Muttaqin yang kita cintai. Masya Allah, ada tanda husnul khotimah yang bisa kita ungkapkan. Dan ketika beliau berpulang ke rahmatullah, ingatlah kita rekam jejak beliau bersama kita. Maka yang terjadi seperti dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib, waladatka umuka ya bena adama bakian wan nasu haulaka yakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu yang kita rasakan saat anak kita lahir, cucu lahir, tetangga lahiran, dan saat kita lahir itu demikian adanya. Orang-orang di sekitar kita tertawa bahagia, sementara kita waktu itu menangis, berarti tandanya hidup. Tapi penghujung syair itu sangat menyentuh hati kita. Fa'mal yaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrur. Maka berbuatlah engkau, beramallah engkau, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia dengan gelar husnul khotimah. Kita berhusnudzon Bapak Haji Bambang Baliono termasuk dalam kelompok ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Karena kita menyaksikan rekam jejak beliau. Sementara untuk kita, Allahu a'lam bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Dalam hari ini kita perlu mengambil hikmah. Setiap ada renungan kematian, kita diingatkan, sudah cukupkah bekal kita untuk menghadap Allah? Maka kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira bekal kita menghadap Allah sudah cukup atau belum? Ada yang berani tunjuk tangan saat bekal sudah cukup? Ada? Kalau ada yang berani tunjuk tangan, itu berarti kepedean. Betapa tidak, seorang Mu'adz bin Jabal, juru dakwah Nabi, dijamin ahli surga, masih sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, lima ya bakika ya Mu'adz, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz? Maka beliau menjawab, li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti masuk manakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Itulah ungkapan tawadhu dari seorang Mu'adz bin Jabal, juru dakwah Nabi dan satu Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Pasti kita merasakan bekal yang sangat sedikit. Dan kalau ditanya, sudah siap belum berpulang ke rahmatullah? Kita akan sepakat belum siap, karena bekal kita pun belum siap. Tapi siap ataupun tidak,
kematian pasti akan tiba pada waktunya yang tidak bisa dihela, tidak bisa ditunda. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ayat berikut ini semoga menjadi renungan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Jika dipastikan masuk ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan agung, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Kembali lagi kita harus nonton pada saudara kita oleh Hambu ya, Masya Allah, sakit yang beliau rasakan tidak menghambat langkah untuk ibadah. Maka hari ini langkah kita ke masjid sudah mulai agak berat karena sedikit yang ditimpakan pada kita sunnatullah ya. Nikmati saja perjalanan kita ke masjid, karena itulah cara kita membebaskan diri dari belenggu kesalahan dan dosa. Baik, sebelum saya luaskan bagaimana bekal kita, rasanya yang paling utama perlu saya menyampaikan wasiat pada sahibul musibah. Pertama, keluarga yang ditinggalkan. Hanya ada satu pilihan, jadilah keluarga robbani, itu keluarga yang soleh, istri solehah, anak-anak yang soleh, kemudian menantu yang soleh, ya. Kemudian kalau sudah punya cucu, harapannya nanti ada cucu yang soleh. Sebab itu ampunan akan terbuka asbab doa dari keturunannya yang soleh. Dari itu sudah sering disampaikan, kita sangat familiar, populer, kita pun semua hafal. Ya, di dalam mata Ibnu Adam, in qata'a amalu min thalas shadaqatin jariyatin aw ilmin yatahu bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika banyak Adam berpulang ke rahmatullah, putus semua perkara kecuali 3 hal. Satu, sedekah jariahnya. Beliau pernah melakukan itu, tinggal dilanjutkan oleh keluarganya. Ilmu bermanfaat, pasti ada percikan ilmu yang pernah beliau sampaikan, maka ini ruang bagi anak melanjutkannya. Di antara caranya, cetak mushaf Al-Quran, distribusikan ke rumah tahfiz, pesantren. Ini cara ilmu yang intisyar, ilmu yang bisa berluaskan. Dan yang puncak tentunya adalah harus menjadi pribadi robbani, anak-anak yang soleh dan solehah. Kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan adalah keluarga yang robbani, keluarga yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Allahu a'lam, apakah beliau meninggalkan wasiat yang belum disampaikan? Sahibul musibah lebih tahu. Kalau dia punya wasiat yang baik, maka lanjutkan, sampaikan. Kalau dia punya amalan yang baik, lestarikan. Kalau dia punya karib kerabat, teman yang baik, teman-teman yang soleh, semoga kita termasuk di dalamnya, maka sambung silaturahminya. Selain hubungan internal dalam kekeluargaan, sebab persahabatan yang karena Allah ini akan abadi sampai di akhirat kelak. Moga-moga pertemuan kita hari ini mengingatkan kita bersahabatlah karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena ada tujuan sesaat, tapi adalah sepanjang hayat kita hingga ke akhirat, insya Allah. Semoga keluarga yang tinggalkan dapat menjaga kesabaran, ya. Ayah yang begitu sabar, saya bisa merasakan, ingat dengan pesan Rasulullah, ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, gangguan, sakit, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian hari ini, apa pilihan kita? Badan sehat, dosa bertambah, atau pilih badan sakit, dosa diampuni? Pilih mana Pak? Badan sehat, dosa bertambah. Badan sakit, dosa diampuni, pilih mana Pak?
Itu jawaban cerdas ya. Tapi apakah ada orang selalu sehat? Saya lihat duduknya sudah mulai gelisah ini. Berarti ada tanda-tanda asam urat ini. Sakit kita menghapus dosa apa insya Allah. Ya, semoga pertemuan hari ini menguatkan kesabaran kita ya. Khususnya sebelum musibahnya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar, dan asbab sabar itulah jalannya kelak kita insya Allah bisa sehidup sesurga. Wasiat sabar itu mudah diucapkan. Apa lanjutannya Pak? Bisa. Semoga ringan diamalkan gitu. Bukankah sabar itu luas tanpa batas? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Dan kunci surga, saudaraku sekalian, pecinta ilmu, rindu surga adalah sabar. Mari renungkan ayat yang satu ini. Ayat ini menyentuh hati kita. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Surga ada yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Adalah mereka orang tuanya, nenek moyangnya, adalah mereka pasangan hidupnya, adalah mereka anak keturunannya. Kita bermohon pada Allah semoga itu adalah orang tua kita, amin. Anak-anak sekalian, semoga itu ayahanda, amin Allahumma amin. Kakek nenek kita, semoga itu pasangan hidup, yaitu kita dan istri kita kelak, dan juga anak keturunan kita. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita dengan keluarga kita semuanya tergolong ahli surga. Saya sering mengatakan pada istri saya dengan kalimat yang sederhana, ya, dengan anak-anak, tidak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat kita sehidup sesurga. Betul nggak? Tidak mengapa bahagia di dunia, asal kelak di akhirat kita sehidup sesurga. Betul nggak? Ukuran bahagia dunia itu apa? Bukan materi saja, tentram hati, tenang jiwa, masya Allah. Jadi harus kita yakin ya, tujuan kita tuh satu sebenarnya, ingin sehidup sesurga. Ya kan? Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Mudah-mudahan kalimat itu dibawa pulang nanti Pak, sampaikan pada keluarga ya Pak ya. Amin. Iya. Jadi kalau urusan dunia tidak bisa kita genggam, jangan risau, ukurannya terbatas. Tapi surga itu luas tanpa batas. Sebagaimana sabar harus kita miliki juga sabar yang luas tanpa batas. Selamat sejahtera atas kesabaran. Insya Allah. Wasiat berikutnya bagi sahibul musibah, mungkin ada pesan-pesan khusus dari almarhum Allah yarham ketika semasa hidupnya yang belum dilakukan. Wallahu a'lam ya. Tapi kan ada ilmu, namanya ilmu wasiat. Sekalipun orang tua kita tidak meninggalkan wasiat, lakukan yang terbaik untuk ayah kita. Sebab itulah cara yang terindah. Ya. Wallahu a'lam, ini urusan internal dalam keluarga. Tapi tidak salah memohonkan maaf kalau ada barangkali ada yang terhadang, terganjal asbab sesuatu dengan fulan barangkali. Jadi tidak mengapa kawan-kawan dia yang di-share, buka
kembali di WA beliau itu siapa sahabat-sahabat yang belum tahu, berikan kabar ke mereka, mohonkan maaf. Emang seperti itu. Barangkali ada yang kita tidak tahu kan, tidak ada saat itu bukan buka rahasia, tapi itu buka fakta namanya. Yang tidak barangkali punya sesuatu hubungan dengan seseorang, lama temannya tidak bersua, ini hari yang baik, Masya Allah lakukan. Pendek kata, amal soleh yang dilakukan oleh keluarga, oleh anaknya, keturunannya, itu menghadirkan pahala untuk orang tua kita, insya Allah. Insya Allah. Ini barangkali sepintas pesan yang harus saya sampaikan. Kalau dia sangat pribadi, boleh nanti japri ke saya. Ada hal yang barangkali boleh ditanyakan di luar, boleh nanti. Nah sekarang nanti di lain kesempatan. Sisa waktu yang ada, ini mohon maaf, waktunya sampai jam berapa saya? Siap 1 jam lagi? Siap 1 jam lagi, Pak? Siap 1 jam lagi? Ini khusus bekal buat kita ya. Nah, ini tadi buat sebelum musibah, sekarang bekal buat kita khusus 1 jam ke depan, siap? Siap ya, termasuk doa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berhusnudzon, itulah cara baik kita agar lepas dari kegelisahan. Berhusnudzon dengan ketentuan Allah. Tadi mantu soleh ini sudah cerita pada saya sedikit kronologi sebelum dia berpulang ke orang tua. Itulah cara Allah. Harus husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bekal yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian, cuma satu kata saja, yaitu bekal takwa. Dan lapas itu sangat populer, familiar, kita sering baca, buat tazawwadu wa khairu zadi takwa. Berbekalan kalian, dan sebaiknya bekal adalah bekal takwa. Iya. Ramadan sudah kita tinggalkan. Hanya doa yang bisa kita mohonkan, semoga usia kita diberikan keberkahan. Itu artinya kita tidak lazim mengatakan selamat tinggal Ramadan. Jangan katakan selamat tinggal Ramadan, tapi aku rindu dengan Ramadan. Kalau sudah selamat tinggal, kesannya nggak kembali lagi. Khusus untuk Ramadan, katakan aku rindu dengan Ramadan. Orang-orang salaf terdahulu selalu berdoa, bahkan setengah tahun sebelum datang bulan Ramadan mereka mohon agar dipertemukan dengan Ramadan. Itu orang salaf yang kesolehannya jauh dibandingkan kita. Kita sejak berakhirnya Ramadan, katakan aku rindu dengan Ramadan. Mohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan lagi. Nah, nilai-nilai spiritual, emosional di bulan Ramadan itu mesti kita lanjutkan, mesti kita istimrorkan. Ibadah di bulan Ramadan terasa mudah. Kenapa mudah? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Magnet pesona Ramadan luar biasa. Di luar Ramadan tantangan lebih berat. Betul Pak? Maka ada nilai-nilai yang harus kita bawa dalam kehidupan, yaitu Ramadan kan jiwa ragamu. Engkau akan dapat gelar takwa. La'allakum tattaqun. Nah, bekal itu setidaknya ada 7. Yang pertama, hendaknya kita sungguh-sungguh menjaga sholat fardu kita. Jangan sampai tergolong orang-orang yang lalai dalam menjaga sholat fardu kita itu. Karena sholat bukan lagi sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Itu yang paling utama. Kalau ini kita tekankan, maka kita tidak akan lalai dengan sholat kita. Kita bicara sholat fardu dulu. Dan kita paham asbab sholat 5 waktu yang kita lakukan, dosa kita diampuni. Dari waktu ke waktu, saat kita laksanakan sholat subuh, dosa kita instan sampai subuh diampuni oleh Allah. Saat kita melaksanakan sholat zuhur, dosa kita subuh sampai zuhur diampuni oleh Allah, dihapuskan dosa kita. Saat kita sholat asar, dosa kita zuhur sampai asar diampuni oleh Allah. Saat sholat maghrib kita tunaikan dosa kita, asar sampai maghrib diampuni oleh Allah. Dan ketika kita sholat isya, dosa kita maghrib sampai isya diampuni oleh Allah. Bukankah riwayat itu sering kita dengar? Bayangkan kalau di depan rumahmu ada sebuah sungai, engkau mandi 5 kali dalam sehari, bersih tubuh dari kotoran. Maka urusan sholat ini luar biasa, tidak bisa diwakilkan. Bahkan
spiritnya adalah sholat sesungguhnya perlindungan untuk kita. Hadis Bukhari Rasul mengatakan, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'a minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan atau perlindungan dari Allah. Maka pembeda orang yang bersyukur, orang yang kufur itu yang menegakkan sholat atau meninggalkan sholat. Seorang sahabat yang satu ini bahkan dengan kalimat yang tegas mengatakan, sahabat siapa itu? Sahabat Umar bin Khattab. La Islama tidak Islam mantar sholat. Ini tidak Islam dia kalau dia sampai tidak sholat. Dia meninggalkan sholat, dia bukan Islam. Sampai seperti itu. Maknanya apa? Begitu penting urusan sholat. Masya Allah. Mudah-mudahan doa yang kita mohon kepada Allah, doa yang diabadikan di Al-Quran untuk diri dan keluarga kita, senantiasa menjadi spirit kita. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat nomor 40. Dawamkan doa itu agar diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Ini sholat fardu yang 5 waktu insyaallah. Kalau sholat sudah jadi kebutuhan, nikmat rasanya. Ini yang pertama saya ringkas. Yang kedua, di bulan Ramadan kita sangat mudah melakukan ibadah berjamaah. Masih dikaitkan dengan urusan sholat, sholatlah berjamaah. Selagi kita tidak punya uzur, jangan tinggalkan berjamaah. Itu bukan urusan lagi pahala yang derajatnya 27, bukan itu lagi bagi kita. Tapi langkah-langkah kaki kita menuju masjid menggugurkan dosa kita. Begitu masuk ke masjid, Masya Allah, kita sholat berjamaah, tumbuh rasa kasih sayang pada saudaranya. Bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Sekalipun hidup ini tidak ada yang ideal. Beda pendapat itu biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi berselisih hati jangan, karena kita orang beriman. Maka ada sebuah doa agar kita dibebaskan kebencian pada saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian atau kedengkian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 di ayat nomor 10. Maka kita berjamaah bukan mengejar pahala lagi sebenarnya. Itu sudah otomatis al-jaza min jinsil amal. Tapi lebih daripada itu, kuatnya ukhuwah di antara kita, ya. Jadi kita tidak menolak beda pendapat, tapi jangan berselisih hati. Hati kita harus kita kaitkan dengan apa? Nilai-nilai ukhuwah Islam. Supaya apa? Tidak ada kebencian di antara kita. Makanya kalau orang bersahabat karena Allah itu Pak nikmat. Kalau kata saya begini, komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah kelak sampai di surga. Kan begitu. Salat berjamaah. Ustaz, apa sih ancamannya bagi orang enggan berjamaah? Ancamannya berat. Bisa terkena benih-benih kemunafikan. Yang Rasul mengatakan khusus untuk kaum laki-laki, bagi para wanita tidak wajib ke masjid. Tapi kalau ada kemudahan boleh. Misal di masjid kita ada kuliah subuh, ada kajian subuh, boleh. Tapi 5 waktu tidak diwajibkan bagi para wanita. Bagi kita laki-laki ini agar apa? Bebas dari benih-benih kemunafikan. Sehingga Nabi mengatakan, inna athqala sholatin 'alal munafiqina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan.
Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, dia tidak mau lagi sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak atau merayap. Ayo jaga sholat berjamaah kita. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Semoga kita istiqomah menjaga sholat berjamaah kita. Amin ya Rabbal. Ini nomor yang kedua. Ya, pertama tadi sholat fardu sudah dilakukan tapi tidak individual, tidak munfarid, sholat punya kesempatan, tidak ada uzur, tetap sholat berjamaah. Ada yang nanya, Ustaz, kenapa isya dan subuh? Menjelaskannya mudah sebenarnya ya. Zuhur mungkin seseorang sibuk dengan pekerjaan di kantornya, tidak ada masjid atau musola, sholatnya bergantian, boleh jadi. Asar menyelesaikan pekerjaan masih di tempat yang sama. Maghrib terjebak kemacetan di jalan, tapi sayang isya kecapean. Subuh ketiduran atau kesiangan, tapi tidak berlaku bagi jamaah yang hadir di sini. Istiqomah berjamaah semuanya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Kan pelajarannya masih segar kita di bulan Ramadan, ya kan? Bisa, kemudian tarawih. Kita minta mungkin tidak panjang. Saya umrah di bulan Ramadan kemarin, dari mulai isya sampai berakhir tarawih itu ya. Sekarang dikurangi jamnya. Mulai setengah 9 sampai jam 11. Sholat tarawihnya 13 rakaat, tapi 2 jam, minimal setengah jam. Nah, kita punya waktu di sini, masya Allah. Ayo kita jaga sholat berjamaah kita, dan kita tidak tahu akhir amal kita nanti apa. Sering kita ngomongkan innamal a'malu binniyat. Betul itu semua dengan niat, tapi jangan lupa satu kalimat ini. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Maka ada doa husnul khotimah, penutupnya. Nah, ini dua. Yang ketiga masih ada hubungan dengan sholat, yaitu kita merutinkan menjaga sholat malam kita, qiyamul lail kita. Ciri ahli surga, ahli takwa itu tidak lepas sholat malamnya, sekalipun hanya 2 rakaat berikut tambahannya. Setelah 2 rakaat berikut tambahannya. Jalannya Pak, sekalipun 2 rakaat berikut tambahannya. Kan bisa dicicil Pak, sebelum tidur mikir dulu bisa 3 rakaat ya. Sudah dapat itu kredit poin, tinggal nanti tahajud. Itu yang harus kita lakukan. Itu amalan ahli surga. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Bila datang waktu fajar, minta ampunlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pakainya ya tahajud itu. Di bulan Ramadan bisa kita selesaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bukan yang diklaim oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, ya Abdullah, wa ya Abdullah, karena bulan yakumu qiyamal fatar ke qiyamal lail. Dulu bulan rajin sholat malam, tapi sekarang tidak dia lagi lakukan. Dia tidak lakukan lagi sholat malam. Nabi tidak sebut namanya. Itu kan isyarat buat kita hati-hati jaga sholat malam kita. Belum lagi ketika kita ditanya tentang bonusnya pas sholat malam, bukan lagi pahala. Yang punya dosa Allah ampuni dosanya, yang punya kesulitan Allah berikan solusi untuknya, yang punya hajat permohonan Allah kabulkan doanya. Jadi kalau kehidupan kita belum membaik, satu aja pertanyaan, bagaimana sholat malam kita? Itu aja. Makin baik ibadah kita, Allah akan berikan solusi dengan cara Allah. Maka istiqomah jaga sholat malam kita. Ini jawaban yang sederhana. Sebab Allah menjanjikan kan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka maqama mahmuda. Tambahkan sholat malam di tahajudmu agar Allah meninggikan derajatmu, makomnya dinaikkan di sisi Allah. Namun yang ketiga ini pun saya ringkas. Jadikan malam yang indah, pagi yang cerah.
Tiada malam berlalu kecuali dengan ibadah. Saya di majelis sering menyampaikan kalimat ini supaya kalimat ini menjadi pesan kita. Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Kalau dulu bangun tidurku terus mana hak Allah? Nggak ada hak Allah tuh. Bangun tidurku terus mandi, habis mandi itu apa lagi? Hak Allah nggak ada di situ. Mana kita tunaikan? Bangun tidur terus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata oleh masyarakat. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfar. Semoga kita ahli tahajud, ahli istighfar. Amin ya rabbal alamin. Inilah amalan yang ketiga agar takwa bisa kita kawal dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, yaitu kita merutinkan puasa sunnah. Bulan Ramadan sebulan penuh kita puasa mudah. Di luar Ramadan tidak harus sebulan kita puasa kan. Bahkan warming up-nya begitu berakhir Ramadan masuk bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan, dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Bapak Ibu sudah puasa 6 hari di bulan Syawal? Sebagian sudah, alhamdulillah ya, sebagian belum karena silaturahmi dan lain-lain. Ini tidak harus mutatabi'atan, tidak harus berturut-turut. Ya, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Kapan lagi? Karena berakhir bulan Syawal nanti puasa sunnah sudah menunggu kita itu. Ya Senin Kamis, ya Ayamul Bid. Nanti bulan Zulhijjah ada puasa khusus tuh. Tanggal 9 Zulhijjah. Masya Allah. Setelah Zulhijjah Muharram 1 sampai 10 Muharram boleh puasa paling tidak 1 dan 10-nya paling tidak itu. Jadi hari demi hari sesungguhnya kita punya ruang untuk menahan diri kita berbuat maksiat dengan puasa itu yang dimaksud. Kalau puasa kita lakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan dampak yang positif bagi spiritualitas kita, emosional kita lebih terjaga. Saya yakin. Sebab ketika puasa kita tidak ingin sia-sia. Orang puasa tidak bisa menahan dirinya, puasanya nggak dapat pahala. Man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang puasa tapi dia tidak bisa menahan lidahnya dari kalimat yang buruk, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba untuk hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi orang terlihat kalau kalimatnya baik berarti dia rajin puasa, insyaallah. Amin. Sebab dia ingat puasa nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ini penting. Belum lagi secara spirit membangun ibadah dengan puasa itu lainnya akan ke bawah gitu. Kalau ke puasa kan kita semangat lebih berdoa, betul tidak? Karena ketika puasa dapat dalil tuh orang yang puasa doanya makbul dan seterusnya. Wa likulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwini akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak seseorang. Akhlak vertikal pada Allah makin bertakwa, makin khosyah, makin khauf, makin mahabbah kepada Allah. Ibadah bukan lagi mengurangi kewajiban tapi menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Kalau akhlaknya baik, horizontal, makin tawadu, makin rendah hati dia kepada orang lain. Tidak mungkin menjadi pribadi yang sombong. Dia akan mudah mengulurkan tangan atau mengulurkan kebaikan pada orang lain. Jadi yang keempat, kita merutinkan puasa sunnah. Latihannya di bulan Ramadan, apalagi kita masih di bulan Syawal. Jadi rasanya perlu kita untuk melanjutkan istimrar. Baik. Kemudian yang ke-5. Ini kita batasi 7 Pak, bukan 17 nih, 7 aja. Yang ke-5 tilawah Al-Quran.
bisa minimal 1 kali khatam ya, betul. Baik, jamaah tadarusan maupun bacaan pribadi yang sudah jadi target individual boleh-boleh saja. Kalau ngomongin Al-Quran gak ada habisnya, betul. Karena Al-Quran itu surat cinta Allah yang seringkali kita kalahkan dengan surat cinta manusia, betul tidak? Coba Pak kita hitung sehari berapa kali kita baca WA. Berapa kali Bu baca WA sehari? Nggak terhitung ya. Grupnya berapa grupnya? 50, 100. Betul tidak? Tapi sempat Al-Quran kita baca, harus sempat Al-Quran kita baca. Sebab pecinta Al-Quran itu akan diberkahi Allah. Yakin itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan penuh barokah bagi siapa? Bagi orang yang mentadaburinya. Dia orang-orang yang berpikir karena dia pecinta Al-Quran. Kita akan menemukan surat cinta Allah itu begitu indah. Ketika kita baca, dapat ayat-ayat ampunan. Ya Allah, dosaku banyak, minta ampun kepada Allah. Dapat ayat-ayat surga, semoga kita jadi penduduk surga. Ada ayat-ayat ancaman di neraka, ya Allah aku takut dengan siksa neraka. Itu kan luar biasa. Dan kalau ingin kita kupas tuntas tentang Al-Quran, tidak ada habisnya. Lautan ilmu, samudera ilmu Al-Quran. Dan kita yakin asbab kita mencintai Al-Quran, dia kelak akan menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan menjadi penolong atau syafaat bagi dirimu. Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita adalah ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Harus kita mencintai Al-Quran. Ustaz, saya kemampuan bacanya terbata-bata Ustaz. Jangan risau, Allah melihat proses kita. Yang baca terbata-bata 2 dapatnya itu, ya 2 kali dapatnya. 2 kali berapa? 1 huruf kali 10 kebaikan. Bayangin, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti 190 kali 2. Tapi kita tidak lagi bicara hitung-hitungan pahala, tapi bagaimana Al-Quran semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Itu makin dekat dengan Al-Quran, makin selamat hidup kita. Sebab kita tahu ragu-ragu Al-Quran, membeda al-haq wal batil, kan begitu. Takut melanggar norma-norma agama sebab sudah membaca pesan Al-Quran. Setelah tadi Hidayat ada pesan bagus. Jadikan rumahmu elektronik Al-Quran. Jadi ketika kita di rumah rumah Al-Quran, setel aja elektronik Al-Quran, kita colokin itu, ya Al-Quran sudah menggema di rumah kita. Sekalipun kita tidur, sekalipun kita pergi ke dalam rumah, biar aja elektronik Al-Quran menggema di rumah kita. Ya, bisa pakai flash disk, bisa MP3 atau khusus di Al-Quran. Colokin aja sudah hidup terus di Al-Quran. Semoga itu dampak yang membawa kesejukan hati, ketenangan jiwa, dan memang itulah pesan Rasulullah ya. Kan begitu. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Saya dikasih nomor yang kelima ini. Pesan yang paling penting, jangan tinggalkan Al-Quran. Sama, Al-Quran cukup 3 ayat saja Pak yang dibaca Pak. 3 ayat berikut, 3 ayat berikut tambahannya. Kan 3 ayat ini. Apa persiapan 3 ayat? Inna atoina al-kautsar washolli rabbika wanhar liman syani'aka wala batar. Tambahannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Amin. Baik. Nomor yang ke-6, bersedekahlah setiap hari. Bersedekahlah setiap hari. Jangan katakan tidak mampu. Bukan soal jumlahnya, tapi mendawamkan amal ini agar mendapatkan doa yang terindah dari malaikat. Hambamu bersedekah ya Allah, berkahi untuknya, hartanya tambahkan. Yang tidak sedekah pada dia punya kemampuan, berikan kerusakan pada hartanya alias tidak barokah. Setiap hari kita bersedekah. Bukan soal jumlahnya, tapi mendawamkannya itu.
Bukan setiap pagi kita ke masjid sholat subuh, bukan untuk dilihatkan kepada orang sebenarnya, karena sedekah yang terbaik itu yang kita sembunyikan, yang tahu hanya kita dan Allah saja. Tapi bagaimana setiap hari kita sedekah? Masya Allah. Saya ingin luaskan sedikit karena ini berhubungan erat dengan sahibul musibah. Almarhum kan meninggalkan barang-barang berharga yang dia miliki, betul? Pakaiannya misalnya, alat-alat ibadahnya misalnya. Itu cara yang baik. Keluarga ada yang berkesan dengan pakaiannya, boleh ya sebagian. Tapi kan tidak mungkin semua dipakai kan? Itu ruang istimewa itu. Tidak harus disedekahkan di mana yang menurut pandangan mata orang menimbulkan riya. Tidak harus begitu, banyak cara. Gitu. Nah bagi kita yang hidup, Bapak Ibu sekalian, sedekah itu jangan soal jumlahnya, tapi momentumnya yang mahal. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, jawabannya luar biasa. Ya Rasulullah, ayu sedekatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nabi tidak mengatakan jumlahnya atau jenisnya, tapi momentumnya. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekahlah engkau ketika engkau dalam keadaan sehat. Yang pertama. Yang kedua, ketika engkau dalam keadaan pelit, sedang menahan hartamu. Yang ketiga, saat engkau takut miskin. Dan keempat, saat engkau berharap dengan kekayaan yang banyak. Itu yang menghalangi kita sedekah. Mari kita katakan sejujurnya, ketika badan kita sehat, biasanya banyak kebutuhan, banyak keinginan, betul tidak? Ini lazimnya begitu. Badan sehat, tanggal muda, dompet tebal. Sedekah dulu atau shopping dulu? Sisanya baru sedekah, betul? Padahal itu momentum ujian buat kita. Bukan soal jumlahnya, maka segerakan. Yang punya kos-kosan begitu terima bayaran uang kos, keluarkan sedekahnya dulu. Ini misalnya karyawan yang demikian, bukan soal jumlahnya. Masya Allah. Yang kedua, ketika sedang pelit, segini kok sedekah. Padahal ahli takwa itu alladzina yunfiquna fis sarai, walaupun sedikit. Bukan soal jumlahnya, tapi mendawamkannya itu. Ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang sedikit tapi terus istiqomah. Yang pertama. Kedua, pelit. Yang ketiga, takut miskin. Ada nggak sedekah jadi jatuh miskin? Nah, ada. Makanya pertama berokam. Baliasdat. Dan yang keempat, ketika kita berharap dengan banyak kekayaan. Aku belum kaya, ngapain sedekah? Yang kaya aja nggak sedekah. Kalau sempat kaya, kalau nggak kaya, sesal yang muncul. Makanya ada ayat Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10 itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Itulah ungkapan yang sebenarnya ketika saat berprogramatullahi. Ini dia balik ke dunia agar bisa bersedekah. Sesaat aja ya Allah berikan aku kesempatan untuk bersedekah dan jadi orang yang baik. Ini bagi kita. Maka ketika ada menghalangi kita untuk sedekah, ingat pesan Al-Quran. Berarti kita sedang digoyang, sedang digelincirkan oleh setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan kepadamu untuk berlaku kikir dan keji. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 268. Hati-hati. Padahal janjinya di 261 udah jelaskan. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Berlipat ganda, bukan lagi 700 tapi tak terhingga. 261 sudah dapat surat cinta Allah. 268 digoda oleh iblis, nggak jadi sedekah dia. Nah tapi sedekah itu memang bukan untuk ditonjolkan, bukan untuk diperlihatkan dengan sikap yang salah. Tapi kalau niatnya agar dicontoh orang, boleh-boleh saja. Tapi tidak semua sedekah kita mesti kita perlihatkan, ya kan? Karena ada kaidah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Tiada hari berlalu setiap kali kita bersedekah.
Ini amalan yang ke-6 untuk kita semua. Baik untuk sahibul musibah, untuk kita semua. Jangan-jangan asbab sedekah itulah kita dapat gelar husnul khotimah. Karena salah satu penghalang husnul khotimah menjadi su'ul khotimah adalah ketika dia tidak bersedekah. Apalagi dia sudah punya kewajiban itu, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, kita yang berdua surga, nomor 1 dan 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah kita lakukan di bulan Ramadan, betul ya? Sudah. Bahkan kita dapat kesempatan emas tuh bersedekah di bulan Ramadan, memberi makan orang berbuka puasa, mendapat pahala seperti orang yang berbuka tersebut, Masya Allah. Tinggal kita lanjutkan saja. Saya tutup dengan amalan yang ke-7. Sekaligus kita tutup dengan doa ya. Amalan yang ke-7 adalah berzikir dan berdoa. Zikir itu bukan sekedar kita ingat, saudaraku sekalian. Zikir itu kita berharap akhir lafaz nanti yang kita ucapkan. Maka ada hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah lahul jannah. Itulah tahlil yang sesungguhnya. Tahlil kita yaitu kalimat tauhid yang kita tanamkan di hati kita, khalisun min qalbi, tulus dari hati yang paling dalam. Lafaz yang kita ucapkan akhir nanti kalimatnya la ilaha illallah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendawamkan kalau tidak kita mulai dari sekarang? Ayo kita mulai. Banyak kita berzikir. Saya mulai dari amal pagi ya Pak ya. Selesai salat subuh ada doa khusus kan? Kita kan baca istighfar kan? Betul tidak? Kemudian ada 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dia samudera doa, 3 permohonan: ilmu bermanfaat, rezeki yang thayyib agar anugerah yang Allah titipkan kepada kita gunakan di jalan Allah, kemudian amal kita diterima oleh Allah. Zikir pagi ketemu dengan lafaz khusus Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika astaghfiruka wa bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti sore ketemu lagi tuh zikir petang. Terus zikir yang ghairu muqayyad, yang tidak terikat, hari demi hari terus kita baca lafaz kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Itu kan zikir semua. Zikir lisani, zikir qalbi, kita makin menghambakan diri pada Allah. Ingat pesan Rasulullah, ta'arraf ilallah fi rakhai ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Fadhkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat pada aku, pasti ingat. Waktu kita lapang, kesempatan emas kita gunakan banyak-banyak berzikir. Waktu kita sempit, maka senjata zikir kita akan terlihat nanti Allah berikan pertolongan kepada kita. Ini ngomongin zikir banyak ya, apa harus kita baca, kita renungkan. Puncaknya adalah la ilaha illallah, tahlilan sebenarnya. Alhamdulillah dengan kisahnya anak mantu ini ya, Allah yarhamhu, Bapak Bayono sempat ditalkinkan sebelum berpulang Ramadhan, itu lafaz yang diucapkan, maka kita harus menjaga. Dan jangan ngancam. Yang penting nanti kalau mau nyawa dicabut, la ilaha illallah. Sementara kita tidak beramal. Maknanya apa itu? Maknanya la tusyrik billah wa in qutilta aw khurita. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun kau dibunuh atau kau dibakar. Kalimat tahlil itu seperti itu, buat kita makin yakin dengan pertolongan Allah. Hanya Allah yang kita ibadahi. Hati-hati. Kemudian saya meringkas dengan doa. Zikir jadikan sebagai kebiasaan kita. Isi lidah kita dengan zikrullah.
sedang duduk, berdiri, berbaring, zikir jangan lupa. Di perjalanan, di kendaraan jangan lupa. Ibu-ibu ada lapas khusus ya, ringan diucapkan 2 kalimat berarti timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, itu luar biasa. Perlu pembiasaan. Selain juga kita banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampun kepada Rabb Tuhan karena Dia Maha Pengampun. Nah, berkaitan dengan doa, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang merupakan malam takziah hari ketiga ini, tentu lapas doa ini sangat penting kita ingatkan kembali bahwa doa itu senjata orang beriman. Tentu kita memohon pada Allah agar kita dapat ampunan untuk diri kita. Kemudian kita tidak lupa mendoakan orang tua kita. Apapun yang kita buat akan mampu membalas jasa orang tua kita itu. Masya Allah. Setelah itu kita mendoakan orang-orang yang kita cintai karena Allah, yang saudara kita muslim, baik yang telah tiada maupun yang masih hidup. Tapi khusus doa untuk orang-orang yang bukan saudara kita secara agama, kalau dia masih hidup pun boleh kita doakan agar dia dapat hidayah, kecuali dia sudah meninggal dunia, walaupun itu kerabat, sekalipun siapapun dia. Kalau dia bukan muslim, dia meninggal dunia, maka kita tidak boleh mendoakan. Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya 83 dan 113. Enggak boleh kita mendoakan ampun untuk mereka. 83, 84, 113 surat At-Taubah boleh dibuka, direnungkan kembali nanti. Hati-hati. Jadi kalau dia masih hidup, kita doakan agar dia dapat hidayah. Doa untuk orang beriman, orang-orang muslim secara keseluruhan. Saya kemarin juga agak sedikit kaget ya ketika sholat tarawih di Mekah Madinah. Itu kunut witir dibaca sejak awal Ramadan, Pak. Jadi malam pertama sampai akhir Ramadan kunut witir. Panjang doanya, doa ampunan untuk diri, keluarga, kaum muslimin dan seterusnya. Namanya kunut witir. Jadi tidak hanya 10 hari terakhir khusus Ramadan ini, dari malam pertama dibaca kunut witir. Karena syarat dengan doa witirnya aja, doanya kunut itu 7 menit. Panjang tapi menyentuh hati kita. Karena memang kita harus banyak-banyak berdoa. Kita nggak tahu doa kita mana dikabulkan oleh Allah, maka berdoa sebagai kebutuhan bagi kita. Jadikan nikmat dalam berdoa. Yang minta padaku aku kabulkan, kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku saya akan aku kabulkan, kata Allah. Dan uniknya ketika kita baca Quran surat Al-Baqarah 186 itu, ada apa di balik itu? Kita buka lembar sebelumnya 183 perintah untuk orang beriman supaya puasa. 184 juklak tata laksana puasa, rambu-rambunya. 185 Al-Quran turunkan di bulan Ramadan. 186 disuruh kita berdoa, Pak. Maka berbahagia orang yang ketika berpuasa dia banyak kesempatan berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kita harus berdoa kepada Allah SWT, karena doa itu senjata orang beriman. Doa itu kebutuhan kita. Makin banyak kita minta kepada Allah SWT, makin baik. Ya, kalau kita datang kepada orang, sering kita datang, orang akan menolak, ente lagi. Tapi kalau kepada Allah kita datang, Allah suka. Sebab berarti kita menghambakan diri kepada Allah. Maka doanya boleh kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hati-hati berdoanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga renungan malam hari ini kita diingatkan dengan pesan-pesan takwa. 7 amalan untuk kita masih hidup ini semoga dimudahkan kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi selain pandang, Ramadan sudah kita tinggalkan. Tidak ada tahun depan jaminan kita dipertemukan. Hanya kita bisa mohon kepada Allah agar usia kita diberikan keberkahan. Tahun depan masih dipertemukan. Amin. Tapi amalan nilai-nilai spiritual di bulan Ramadan, amalan bagus itu harus kita lanjutkan sepanjang hayat kita. Maka jangan katakan selamat tinggal
Ramadan. Aku rindukan Ramadan. Satu, sholat fardu yang 5 waktu, jaga betul, jangan kita lalaikan. Yang kedua, sholat berjamaah kita. Kalau tidak punya uzur, tetaplah berjamaah di rumah-rumah Allah. Yang ketiga, sholat malam kita khususnya, belum lagi sholat-sholat sunnah kita yang sekian banyak itu, jangan sampai kita tinggalkan, karena itulah cara kita semakin dicintai Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat-salat sunnahnya, maka aku semakin mencintainya, dan amalan sunnah yang lain pun masih terbentang luas. Kemudian yang keempat, puasa sunnah. 5, tilawah Al-Quran. 6, sedekah setiap hari. Dan ke-7, banyak berzikir dan berdoa. Kira-kira 7 amalan ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah Bapak Ibu? Gimana Pak? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Katakan insya Allah mudah. Ya, karena ini amalan orang-orang soleh, calon ahli surga semua. Amin, amin ya. Semampu kita yang kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan dengan renungan kematian malam hari ini kita pasti akan mengalami juga nanti. Ingat ya, kita nggak tahu kapan akhir kehidupan kita. Cuma kita mohon semoga umur kita ini diberkahi Allah saja. Syukur panjang umur, banyak kebaikan, amal soleh kita torehkan, ya kan? Ini yang paling penting sehingga kita punya bekal yang memadai, yaitu bekal takwa. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita tidak pernah tahu. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat terakhir, ayat nomor 34. Saudaraku sekalian, mari kita menutup pertemuan malam hari ini, majelis takziah malam hari ini, dengan kita memohon pada Allah. Kita mendoakan untuk saudara kita yang mendahului kita, sahabat soleh kita, Bapak Bang yang kita doakan juga keluarga yang akan diberikan kesabaran, ketabahan, melanjutkan kebaikan yang pernah ditorehkan oleh almarhum, dan kita yang hadir di malam hari ini menurut pelajaran yang baik, persiapan bekal takwa sepanjang hidup kita insya Allah. Marilah kita mohon kepada Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith nas'aluka al-'afwa wal afiyah nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula si'man khalahu. Allahumma ighfir bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula si'man khalahu. Allahumma ighfir bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula si'man khalahu. Allahumma ighfir bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohonkan ampunan untuk saudara kami, ya Allah. Bapak Baliono, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahannya, ya Allah. Berikan untuknya nikmat kubur, ya Allah. Terima semua amal solehnya, ya Allah, dan jadikan dirinya ahli surga, ya Allah.
Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufaril niran. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikan kesabaran, ketabahan untuk sahib musibah yang ditinggalkan, ya Allah. Jadikan mereka keluarga robbani, istri salihah, anak-anak yang salih dan salihah, dan cucu yang salih salihah, generasi robbani, ya Allah. Melanjutkan kebaikan amal soleh yang pernah beliau torehkan, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami bermohon, ya Allah, berilah kami hikmah ilmu dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang solih, ya Allah. Jadikan kami buah bibir tutur kata yang baik, ya Allah, yang disebut orang kemuliaan akhlak kami, ya Allah. Dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, berkah, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima, ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar ataupun tidak Kau kabulkan, ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, ya Allah. Maka semua kesedihan kami, semua kesulitan kami, semua persoalan kami, semua beban kami menjadi mudah, ya Allah. Mudahkan kami menjadi ahli taat, ya Allah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami, ya Allah. Selamatkanlah diri kami, kuatkan tauhid kami, ya Allah, menghadapi fitnah zaman ini, ya Allah. Kuatkan tauhid kami, tauhid keluarga kami, tauhid saudara kami, orang-orang beriman, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan diri kami, keluarga kami, agama kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan diri kami, keluarga kami, harta kami, anak kami, saudara kami, orang beriman yang terlihat maupun yang tak terlihat, ya Allah. Jika ada di antara saudara kami yang hari ini, ya Allah, masih bermaksiat, bukakan pintu taubat untuknya, ya Allah. Berikan kami kemampuan menjaga taubat kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara saudara kami yang hari ini sedang sakit, ya Allah, berikan untuknya kesembuhan. Sebagaimana kami mohon padamu, ya Allah, berikan kami kesehatan agar kami bisa merasakan lezat nikmatnya beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma rabbana as'abil basa ishfiha ishfihim ishfihim ishfina anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah umur kami dalam ketaatan ya Allah. Berikan kami umur panjang dan amal kebaikan ya Allah. Kebaikan dilanjutkan di generasi setelah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Sematkan gelar husnul khatimah di akhir hayat kami nanti ya Allah. Allahumma zubna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Persaudaraan yang kami bangun karena mendapat ridho-Mu ya Allah. Wa rajulani tahabban billahi ijtama'a wa tafarraqu alaihi. Serulah kami ya Allah, termasuk hamba-Mu yang meraih nikmat surga-Mu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mobil khusus yang bermusibah, inilah sepenggal tausiah dan doa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Allah mengabulkan doa dan permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.